Oke, kembali lagi ke channel YouTube Ozon. Selamat malam. Kali ini bersama gue ada dua buah headlamp. Dua buah headlamp ini adalah dari merek Sunray. Jadi kita baru kedatangan merek dari Sunray. Akhirnya setelah sekian lama kosong, barang ini datang lagi ke toko. Jadi gue pengen review karena ini salah satu headlamp yang paling difavoritkan di toko ini. Karena kenapa? Karena praktis banget dan juga tidak neko-neko barangnya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Secara spek bisa dibilang ini setara dengan headlamp yang harga jutaan di luar sana. Langsung aja kita ulas yang pertama. Jadi yang pertama itu kita punya Sunray zoomable headlamp. Kalau misalkan dari katalognya bilangnya ini Poseidon series. Jadi bedanya apa? Bedanya dia itu pertama untuk switching on-nya itu tidak lagi menggunakan tombol, tapi menggunakan dengan twist. Jadi kita bisa nyalakan tuh dengan seperti ini, diputar gitu di bagiannya sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita lihat itu dia cahayanya bisa fokus menjadi lebih terang, semakin terang. Jadi pengaturan lumensnya dia dengan menggunakan putaran ya seperti ini. Lalu di bagian ininya, di bagian lensanya, apa namanya ya, bagian zoomnya itu bisa diatur. Jadi cahaya semakin fokus atau semakin nyebar. Nah ini bagus banget sih kalau buat di malam hari. Ini praktis banget. Dan juga headlamp ini tuh dia bisa menggunakan sensor gerakan. Jadi caranya gimana menggunakan sensor gerakannya? Pertama kita hidupkan dulu. Setelah kita hidupkan, di sebelah sini tuh ada cahaya sensor kecil warna hijau yang menyala. Cuman dia tidak bisa langsung digunakan sensor gerak. Kita harus menekan tombol di bagian atas terlebih dahulu. Tekan sekali, nanti dia kedap-kedip. Barulah kita bisa menggunakan sensor geraknya. Seperti itu. Dan ukuran juga cukup kecil. Oh iya, dan baterai dan headlamp ini tuh sudah menggunakan sistem charging. Jadi kalian tidak perlu lagi melakukan beli baterai ya buat ke headlamp ini karena dia menggunakan charging system. Ada kabel chargernya di dalam kotak. Yaitu menggunakan voltase sebanyak 5 volt 1 ampere. Kalau misalkan pakai adapter ya, adapter handphone tuh udah bisa. Karena dari 5 volt 1 ampere. Dan charging time-nya itu selama 2,7 jam. Jadi 3 jam kurang ini dalam keadaan kosong sudah bisa penuh lagi. Terus lumennya luar biasa nih. Lumennya sampai 320 lumen. Ini cukup gede. Itu untuk yang high lumennya. Kalau yang low lumennya itu di 10. Jadi dari lumayan redup sampai terang banget, headlamp ini bisa cover semuanya. Oke. Nanti harganya gue cantumin di bawah untuk seri Poseidon ini. Lalu berikutnya kita ada Sunray seri Yodo 10 atau Yodo X. Kalau mungkin kalian ikutin Instagram Ozon, mungkin kalian pernah lihat produk ini. Ini yang waktu itu gue bikin videonya kayak John Cena gitu. Jadi ini pertama waktu itu headlamp pertama yang menggunakan sensor gerak yang ada di toko. Dia itu prinsipnya sebenarnya secara kerja mirip dengan yang seri Poseidon tadi, tapi di sini masih menggunakan sistem tombol. Jadi kalian masih harus melakukan pencetan kalau misalkan mau menghidupkannya gitu ya. Dia tidak menggunakan switching on dengan tombol yang putar sistemnya, tapi dengan yang tekan. Nah, tapi dia sama-sama bisa menggunakan sensor gerak. Jadi di sebelah tombol power itu ada tombol sensor yang kita nyalakan terlebih dahulu. Nanti akan muncul lampu hijau. Setelah lampu hijau ini menyala, inilah artinya sensornya sudah hidup. Nah, dengan begini kita bisa melakukan sensor gerak. Nah, ini praktis banget ini. Ini buat kalian yang hiking kayak gini sangat-sangat mudah lah, sangat praktis intinya. Cuman jangan lupa dimatiin kalau misalkan lagi di area camp. Karena kalau misalkan hidup nyala serem juga lagi di tenda atau hidup nyala sendiri. Berarti ada yang lewat di tenda kalian. Intinya gitu. Oke, ini harganya sedikit lebih murah ketimbangnya seri Poseidon. Ya sudah jelas karena yang ini punya fitur dia baterainya di charging, sedangkan yang ini baterainya menggunakan baterai A3 sebanyak 3 piece. Dan juga yang ini memiliki sistem zoom, ini enggak. Tapi yang ini memiliki waterproofness yang lebih tinggi, yaitu menggunakan teknologi IPX berapa tuh? IPX 8 kalau nggak salah.
Ya, IPX8, sedangkan yang seri Poseidon ini cuma menggunakan IPX5. Tapi kalau di headlamp itu sebenarnya sampai IPX4 aja udah cukup banget, sudah bisa mengcover kegiatan kalian di area luar ruang. Tapi apalagi kalau misalkan menggunakan IPX8 ini, kalau yang kayak gini, ini hujan deras nggak bakal tembus sih. Ini bagus banget lah pokoknya intinya gitu. Oke, jadi gitu review dari kedua headlamp ini, dari Sunray seri Yodo X dan juga Sunray seri Poseidon atau zoomable headlamp. Menurut kalian cocok yang mana buat pendakian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa kunjungi website kita di www.ozoneadventure.com. Jangan lupa member sebagai login di sana, karena kita bakal bagi-bagi kupon buat para member. Jadi nanti bakal ada promo-promo menarik juga. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka channel ini, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Oke, selamat malam.